dari tim Aura Fire. Dan tentunya dari RRQ kita lihat juga Finn dengan supportnya, R7 masih dengan DJ Khalid. Akhirnya R7 yang biasanya lebih memilih Yujong, dia memilih DJ Khalid untuk kali ini. Dan Whisking menjadi side lane dengan adanya Alice. Albert masih dipercayakan seperti kata opung kita, memang orang tua kalau berbicara, kalau dilanggar, kualat. Kualat ya. Dan Finn kali ini masih dengan supportnya yaitu Parsha. Apakah dia bakal mendapatkan space yang benar-benar lebih leluasa lagi, karena semua hero dari RRQ Hoshi ini bisa dibilang hero yang tabrak semua ke arah depannya. Oke, dan tentunya selamat datang di EPL di season 6, dan ini adalah match yang pertama hari ini. Dan buat kalian semua ingat, kita punya 2 match, jadi kita bakal ramaikan like yang banyak karena Cimo bakal goyang Mipan Suzuzu. Langsung aja di like yang rame. Let's go! Lihat udah pegangin pala, kenapa Cimo? Tidak ada di dalam naskah briefnya juga. Mau dong dinafkahin? Jangan, aku udah capek nafkahin orang. Alright, kalau gitu, oh my god, ada sedikit cerahan hati sedangkan di arah bottom lane ternyata Finn bakal berada di arah sanglan untuk mengganggu seorang Kyle terlebih dahulu. Dan berarti tandanya R7 ambil mid terlebih dahulu, dia ngambil level 2 harusnya. Bentar. Tuh kan, dia ngambil mid dulu, dia tapi belum dapat level 2. LJ berada di garis depan sebagai tanker. R7 bakal lebih fokus untuk melakukan clearing minion dan menjaga pergerakan para pemain dari tim Aura. Ini bisa dibilang dari sisi Finn dapat level juga. Dari R7 juga bakal coba di fight. Dan lihat LJ udah mulai sekarat di arah depan. Sedangkan ada Marsha dan juga Ciwinda buat kalian semua yang mau nonton MPL bareng sama streamer kesayangan mereka. Aku lagi cari Marsha di mana gitu. Oh, ternyata di TV. Yes, benar banget. Iya, makanya jangan lupa ya nonton bareng 5 film favorit kalian. Dan kali ini dari RRQ mereka masih mencoba untuk invade ke arah buff yang dimiliki sama fans kali ini. Udah ngedapetin buff merah, tapi sepertinya LJ gak akan membiarkan fans ngedapetin double buff. Ini dengan cukup mudah bakal di reset lagi. Ini bakalan baik time lagi. Masalahnya fansnya rugi banget dari segi waktu. Bener, Lihat, nah itu aku bilang. fansnya itu udah masih level 3, sedangkan Albert sudah level 4. Albert retributionnya masih ditahan. Kenapa? Karena dia bakal coba invasi ke jungle dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan kali ini lihat, langsung Albert berhasil mendapatkan blue buff yang dimiliki oleh seorang fans. Fans gak bisa berbuat cukup banyak untuk kali, dan Finn udah mulai balik lagi ke posnya. Tandanya R7 bakal balik lagi berada di posisi bottom lane. Oke, ini adalah keputusan yang tepat untuk R7. Kenapa dia menggunakan DJ Khalid? Karena di early game dia pengen cukup kuat untuk mengharas para pemain dari tim Aura Fire. Wah, pilihan cukup pintar dan langsung ada blok dikeluarkan. Tapi Keira kali ini udah mengeluarkan satu word well dragon, gak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Whisking. Iya, karena Fansrong kali ini akan sedikit bengtan setelah mendapatkan gold off-nya tadi di area atas. Dan belum ada first blood kali ini di 2 menit kita yang pertama. Dan memang sebenarnya dari Aura sendiri ya, Phoenix ini memang menurut aku lebih cocok hero-hero yang tabrak maju ke depan, bisa buka vision juga. Karena bisa dibilang dengan tank support dari seorang Phoenix, ini bakal lebih nyaman juga buat dia ketika dia cukup pede dengan damage yang dia punya. Ini bakal lebih membantu tim Aura Fire untuk setidaknya mendapatkan vision nantinya. Alright, kita lihat ada meteor shower disembur para pemain dari tim Aura Fire. Hoshi udah harus mundur. Dan Cimo, aku mau minta maaf dulu. Kayaknya beberapa belakang depan Cimo bakal dipanggil Mipan Suzuzu deh. Karena udah ada yang nge-tag caster Mipan Suzuzu. Lihat mukanya udah jelek. Terima kasih. Oke guys, kita panggil Cimo Mipan Suzuzu. Alright. Albert bakal mencoba untuk mendapatkan 1 buat Butter. Sama kemarin. Terlebih dahulu, dan oh my god, lebih berhasil mencoba dipasang. Terus didapatkan final silakan langsung meteor shower. Aman bener ya. Didapatkan oleh seorang Fastro. Ini benar-benar permainan yang luar biasa dari seorang Fastro sebagai support. Dia tidak mau kehilangan momentum, tapi Albert harus tahu momentum kapan mereka berhasil mendapatkan buff yang dimiliki oleh seorang Aura Fire. Dan bisa dibilang ini rugi-rugi enggak? Rugi-rugi enggak ya? Ini kayak sebenarnya kayak balasan juga sih dari Fansrong sendiri setelah ada beberapa juga tadi contoh kali ini dari LG sudah mulai berada di depan, coba untuk mencicil ke arah Kyle, tapi Kyle masih cukup tanky juga. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan di area base bawah. Dan sepertinya dari Albert sendiri bakal coba take stand terlebih dahulu. Oke, tapi bukan hanya itu, ada pendengar keluarga, tapi Phoenix mengeluarkan flickernya kali ini untuk kabur.
baik. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Jadi harus pelan-pelan, damai, tenang dengan seksama. Karena dari pasti kali kalinya masuk melakukan Ionic X hanya untuk menghentikan pergerakan dari R7, tapi lihat rotasi dari tim RRQ udah mulai datang. LG dari paling depan, tapi Phoenix-nya pun langsung bersiap-siap untuk membackup Kyle yang berada di bawah, yang sepertinya udah kelihatan udah mau digengi sama tim dari RRQ. Vans sudah berjalan termacet kali ini. Albert langsung pakai tabutnya karena dia benar-benar respect dengan seorang Pantrom. Keira di arah top lane udah sangat banget, tapi Whiskey masih bisa selamat di arah top lane. Kerugian yang luar biasa untuk Aura Fire. Mereka melakukan ganking dengan 3 orang, tapi mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Ini benar-benar satu buah kerugian yang luar biasa. Iya, dan RQ Hoshi mereka juga pasti infonya udah mulai masuk. Mereka akan coba untuk cutting minion seperti yang dilakukan oleh R7 di area bawah. Dan semoga dari tim RQ Hoshi dengan adanya space yang mereka dapatkan, dan adanya waktu juga tadi di area atas, mereka bakal coba dapetin objektif pertama mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Whiskey bakal coba memaksakan keadaan. Kali ini Albert bakal lebih fokus ke arah turret sepertinya. Lihat kali ini langsung menuju ke arah turret seperti yang udah aku bilang. Albert bakal fokus banget ke arah turret. Gak peduli apapun yang terjadi sama Keira. Karena lane-nya Whiskey, dia kuat. Lihat, lane-nya Whiskey bisa dibilang gak kesentuh sama sekali. Keira juga kali ini bakal coba untuk head to head melawan seorang Whiskey. Langsung ada blotot, bakal coba diisep darahnya, diisep serot. Tapi harus mundur, sedangkan di arah bottom lane langsung ada meteor shower dari seorang Pastron. Bagus banget, Finn udah membawa kali ini. Lihat di cover, Pastron gagal melakukan satu buah invasi karena blue buff. Lalu dia masih bertanding dari depan, dan kali ini permainan yang luar biasa dari Finn. Finn mengagetkan secara tiba-tiba. Wow, udah terkaget seorang Pastron harus menggeser setirnya. Iya, dan sudah ada penalti juga yang akan digunakan untuk mengkriminal saja yang sudah mulai mendorong. Tapi kali ini di atas lihat Whiskey-nya terkena stun setelah ada ejector yang keluar dari seorang Phoenix. Kali ini tumbang satu member dari RQC di line atas. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Aura Fire, Kyle-nya bagus banget, dia selalu nangkep di arah lane R7. Dan lihat Phoenix-nya bakal coba diamankan oleh seorang Albert, dan semburan maut khas Fanstrom berhasil mendapatkan satu buah poin. Lihat semburan pompa dari seorang Fanstrom, semburannya pas ditaruh di dinding, ada dempok nggak bisa kali ini, dan ternyata Kyle menuju ke arah seorang Finn, bakal coba dipasang. Albert memberikan damage, belum ada Toros dikeluarkan, masih coba ditahan, dan ada Phantom Machine Kucing, dan langsung buat satu buah Toros berhasil mendapatkan satu orang Kyle. Kyle itu kayak nama mitologi apa ya? Mitologi, dia Kyle. dia salah satu apa Yunani kalau nggak salah itu Kyle. Aduh, agak berat ya pembahasannya, saya agak sedikit sulit gitu ya. Dan kali ini Superman benar. oke, saat ini bagi dimana kali ini Albert-nya sudah mulai langsung menginvasi ke arah seorang Pangstrong di area mid. Rotasi dari tim RRQ. Mereka benar-benar bermain objektif banget. Mereka udah dapetin 2 objektif turret. Dan meskipun Aura Fire terlihat dari fansnya benar-benar cukup free juga di area bawah, ini harus berhati-hati dari RRQ Hoshi. Jangan sampai nanti fansnya enakan dapetin space buat dapetin duitnya, dapetin item-itemnya, dan saat tim fight yang dibuka, RRQ Hoshi mereka bisa aja lupa dengan adanya fans yang udah memiliki banyak item. Tapi Cimo sadar gak sih? Lihat permainan Albert berkembang sekali untuk kali lihat Keira langsung ada 2 yang terkena seorang Finn, langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Finn kali ini harus kehilangan dirinya dari bottom lane dengan perolehan 2 poin udah hilang untuk seorang Finn, dan lumayan bahaya untuk kali ini. Iya, memang sebenarnya Albert kelihatan banget perkembangannya dengan gameplay yang awalnya slow banget, dan di minggu yang keempat ini Albert benar-benar menunjukkan kalau dia bisa memfollow up dengan baik opening yang dibuka sama RRQ. Oke, tapi LG udah ejector keluar dan bisa bakal didapatkan seorang Albert. Ranger Bushnya cukup bagus, tapi sekecil untuk mundur, tapi bakal coba dipasangkan. LG berada di garis depan, kali ini menahan semua damage yang dimiliki dari tim Aura Fire. Dan lihat, R7 standby on position. Dan juga bakal ada surprise attack Mother Father untuk para pemain dari tim Aura Fire. Lihat, R7 dia berada di dalam rumput, di dalam semak-semak. Walaupun udah gatel, dia harus bertahan. Dan Keira mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang. PDST ke arah belakang. LG langsung coba dipantulkan di sini, bakal coba dibaku hantam. Di tubuh malahnya, dan gak ada. Digocek, Keira. Ternyata Keira kali ini lebih jago untuk menggocek. Bukan hanya menggocek orang, langsung dibalikan ke arah meteor shower ke arah belakang. Davidnya, oh my god, semburan maut berhasil mendapatkan seorang LJ. Yang mulai datang kali ini bantuan dari RQ, si 4 member sepertinya mereka nggak akan terlalu maksain juga karena ada mountain shaker yang mulai dibuka oleh seorang fans. Sudah mulai terbaca pergerakan dari tim RQ Hoshi. Keira kali ini bermain dengan sangat amat baik sekali, dan ada Fox Sakul. Ini kedua kalinya Keira memakai chow setelah
setelah sebelumnya sukses di match terakhir melawan Geek Fest. Dan kali ini harusnya tim Araki Hoshi mengakui kekuatan dari Aura Fire. Mereka sudah berhasil mendapatkan 4 turret dari tim Araki Hoshi. Sedangkan Araki Hoshi baru saja mendapatkan 2 turret. Dan bisa dibilang, ingat Araki Hoshi adalah salah satu tim yang benar-benar kuat dan turretnya hampir sulit untuk disentuh oleh lawan. Itu salah satu fakta tentang Araki Hoshi. Tapi kali ini Araki Hoshi harus mengakui di mana Aura Fire berhasil mendapatkan 4 turret dari Araki Hoshi. Mungkin rotasi dari Araki Hoshi perlu diperbanyak lagi kali ya menurut aku. Karena memang terlihat R7 yang mungkin stay di top lane bersama dengan Miss King tadinya, sehingga rotasi itu cuma terlihat dari Finn dan juga LJ dan juga Albert. Tapi berkali-kali Finn juga terpick off. Ini yang membuat sulit dari tim Araki Hoshi. Mereka nggak punya satu inisiatif juga yang cukup bagus, nggak punya satu hero yang sebenarnya bisa buka fiction begitu luasnya dari Farsha. Ketika di take down, mereka mulai bingung. Untuk buka vision sih sebenarnya mereka punya Hilda ya, tapi mereka nggak bisa yang pick off seperti Phoenix ya, dengan adanya ejector ataupun nanti dia punya Cho. Langsung kita coba dipaksa yang saya di garis depan, ejector lalu dikeluarkan langsung ada Fenix ke arah belakang, coba dipacu kok hantam, tapi kita lihat langsung ada Manepas dan Seven quicksetnya save the day, berhasil menyelamatkan dari semburan laut. Sedangkan Kira coba dipasangkan keadaan dua yang terkena arah seorang hampir terjatuh. Oh my god, para medan tim Araki Hoshi kali ini bakal coba dipasangkan keadaannya. Kali ke arah belakang, blok itu dari keluarga. Pedagang khusus seorang pas 1 hit terakhir masih selamat dan Vincent the day. Oh my god, akhirnya masih bisa bertahan dari Fans, tapi setelah suatu kenasan Curse of Crow lagi-lagi Finn. Ini kayaknya kedua kalinya ya, waktu itu sebelumnya matchnya juga pernah waktu melawan Onyx Suns. Yes, benar banget. Lagi dan lagi Profesor Finn berhasil menyelamatkan timnya. Karena kalau misalnya Fans gak tumbang, mungkin ini bisa menjadi Lord untuk tim Aura Fire. Kita bakal lihat replaynya sedikit, Cimo. Iya, ini memang tengah disayangan Keira langsung datang. Wave Trigger langsung koneknya ke arah Albert. Albertnya down, LJ masih bisa bertahan. Whiskingnya cepat mengeluarkan damage juga, tapi masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yang sudah banyak informasi telah diberikan dari 2 arah yang berbeda. Fans from di arah mid, kita lihat. Yang Seven kali terbuka, vision yang cukup jelas untuk para pemain dari tim Araki Hoshi. Yang Seven bakal coba mundur. Dengan adanya satu buah, Rising Santo udah lihat. Seven masih selamat dengan I can show you the world. Iya, Raging Sandstorm-nya dipakai untuk escape dan dia masih sempat quicksand juga. Masih bisa bertahan dari seorang R7. Bukan seseorang yang gampang di take down sih kalau menurut aku. Dengan meskipun kayak 2 personil dari Aura Fire, mereka coba kasih damage output yang cukup besar dengan ada Champion dan juga dengan adanya Phoenix. Tapi memang eksekusinya harus benar-benar pas banget. Tapi kita lihat juga di sini. Kyle-nya secara nggak langsung itu belum ikutin fight loh tadi. Kyle-nya maksudnya masih dari belum posisi yang cukup kelihatan. jauh, belum dari dari sisi seberang. Tapi lihat saya mau coba dipasangkan. Regis Centro langsung ada satu bomber R7 mengusir mundur R7 menahan semua damage. Samburan mautnya R7 udah becek di sana disembur oleh bintang-bintang kejora dari seorang Fansro. Tapi lihat R7 masih bertahan dengan kokoh gagah perkasa di garis depan. Iya, dan kalau kita lihat Kyle tadi sempat mau join team fight, tapi ketika dia ngeliat teman-teman dari Aura Fire udah langsung mundur, sepertinya eksekusinya juga bakal dibatalkan saja. Dan ini bakal menjadi objektif pertama untuk Aura Fire langsung. Dan dari Kira kali ini mengalahkan seorang LG, tapi LG masih bisa bertahan atau enggak? Masih punya pikir ke arah keluar. Dan bahkan shower meteor dari seorang Pasrong mencicil saja ke arah member dari tim RQ Hoshi. Yang masih dilanjutkan loh. Yes, kali ini benar-benar ada mountain shocker yang gak berhasil dan dari tim Aura juga masih belum kuat untuk melakukan Lord. Karena kalau mereka dipasangkan tim fight, mereka bakal amburadul. Ada tiba-tiba Whisking yang bakal siap-siap untuk datang masuk langsung ke dalam backline para pemain dari tim Araki Hoshi. Kali ini hampir saja kehilangan satu buah red buff-nya, tapi di sisi lain retribusi yang cukup bagus, tapi Phoenix bakal berada di garis depan. Ada LJ yang sudah kembali lagi, udah punya 2 stack. LJ belum 8 stack. Kalau udah 8 stack, ini Fanstrom di arah belakang, pompa airnya bakal diketok, ditumbuk langsung, Cimo. Iya, itu bakalan sulit banget untuk ditumbangkan juga. Dan pasti dia juga punya damage output yang cukup besar ya, Ji. Yes. R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Kyle di area bottom lane. Dan Item kalau dilihat dari itemnya, Kita lihat. pas mau terus dia pas kali ini dengan 8.800. Dia udah punya Blade of Despair, dia punya Endless Battle, dan dia bakal coba untuk mengarah ke arah Queen's Wing kah? Iya, Queen Switch pasti. Aha. Sedangkan dari Albert menuju ke Blade of Despair.
Harusnya ya. Iya, jadi Sedangkan dari Whiskey udah aku bilang harus win ke Tranchen karena kalau enggak bahaya banget. Dan lihat langsung ada Meteor Shower nggak berani berapkan apapun Whiskey menang cuma damage dengan cukup kuat tapi masih ada satu kuat. Blood God berhasil kabur dari seorang Whiskey. Pin dikasih tempat, Way of Dragon tapi ternyata Flicker berhasil di sisi yang tepat tapi tidak bisa terlalu lama. Langsung hilang. Pin burungnya digebong langsung mules. Albert harus mundur seperempat darah terakhir dan ini harusnya menjadi momentum untuk tim Aura Fire berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Iya, kali ini akan langsung inisiasi dari fansnya. Tapi lihat LJ udah mengetahui informasi dan sudah mulai masuk juga tim RQ Hosti. Mulai ada pergerakan dari seorang R7 kali ini, tapi lihat ditahan di area bawah Whiskey-nya. Sedangkan Albert sudah mulai datang. Coba untuk mencuri tapi lagi-lagi dengan mereka bakal langsung connect ke arah seorang R7 kali ini bakal di take down dengan cukup mudah di area dan bahkan Phoenix-nya juga harus mundur masih bisa pikir ke arah keluar. LJ masih bisa flick out sedangkan Albert berada posisi di depan Whiskey. Potensial Oscar tapi lihat Lordnya ke reset. Oh my god, tuh kan sampai kecebur banget. Oh my god, di sini Lordnya ke reset. Walaupun Araki kehilangan dua orangnya tapi mereka mampu membuat Lord ke reset. Dan harusnya ini jangan sampai di Lord. Kenapa? Masih ada Peter Estre, Albert juga masih hidup dan cukup berbahaya. Finn udah ngebuka tapi ternyata oh my god, permainan yang luar biasa dari tim Aura Fire dengan resiko yang cukup tinggi, high risk, high return. Mereka masih mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan Kyle bermain dengan sangat bagus sekali. Dia tahu ada pergerakan dari dua member tim RQ. Dan kalau kita lihat di playback aksinya hari ini, Keira menjadi kunci memang untuk Finn ya. Dengan duel Dragon ini bakal sulit lagi. Apalagi bisa dilihat kayak Finn cuma punya Flicker, dia nggak punya Purify. Iya, itu dia. Dan bisa dibilang membuat seorang Finn agak kurang survive untuk game kali ini. Dan dari poin 10-4, Araki Hoshi ketinggalan 6 poin. Tapi mereka masih mencoba untuk mengejar dari segi network. Keira udah punya immortality, bakal lebih sustain lagi ketika dia mau ngedive ke dalam, bakal lebih pede lagi. Tandanya kalau dia pakai immortality, ini Finn harus benar-benar berhati-hati karena Keira nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal langsung fokus ke arah Finn. Di arah mid lane bakal coba di-clearing minion terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Aura Fire. Dan lihat kali ini Bapak Lord terhormat di arah bottom lane. Araki Hoshi coba untuk melakukan clearing minion dan juga Bapak Lord terhormat sudah mulai ngangkat nge-trail motornya. Meteor Shower bakal coba dilakukan, mencoba untuk mendapatkan satu. Langsung duel terkait kartu arah Finn. Finn masih dalam fase, bakal coba diajar. Finn masih bisa survive kali dibalikan kanan dan lihat kali ini pasnya di arah belakang dikejar oleh seorang Whiskey. Tapi masih selamat, Whiskey harus down. Dan kali ini dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk mendapatkan objektif lagi dan lagi Finn masih mencoba untuk defend kali ini dengan Feather Isaac yang dibuka. Kyle benar-benar cukup tanky banget di lini depannya, sedangkan LJ yang tadi hampir aja tumbang masih bisa bertahan. Tapi masalahnya dari Arkeosi mereka udah gak punya ini begitu dan mereka udah terekspos base-nya. Dari Aura Fire harus cari momentum yang pas banget, timing yang mungkin dibuka sama Keira ini bakal menjadi jawaban buat Aura Fire di game pertama. Tapi lihat Keiranya 5-0-2. Permainan yang luar biasa dari Rising Star seorang Aura Fire. Membuktikan kalau misalnya Keira memang layak bermain di MPL. Mereka dipromosikan dengan cukup baik tapi kali ini Phoenix coba untuk mengganggu seorang LJ. Keira bakal coba komen tapi ternyata Meteor Shower bakal coba dibanjirin dengan para bintangnya. LJ udah mulai becek tapi mulai mundur kali ini seorang LJ untuk mengganti bajunya karena udah mulai basah. Terkena semburan maut dari pompa Meteor Shower. Iya, dan perbedaan network kayaknya sudah terlihat cukup jelas, perbedaan 11.000 benar-benar dikuasain sama Aura Fire dari semua objektif, dari turret dan bahkan Lord pertama mereka. Dan kalau kita lihat dari itemnya, kaya banget dari sisi hyper carry, top laner-nya, off laner-nya. R7, oh my, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Kalau R7 tadi kena ejector, mungkin itu menjadi team fight yang luar biasa. Dan Kyle aman, nyaman, tentram hidupnya. Dan lihat LJ hampir saja almost lagi dan lagi Flicker dikeluarkan karena ke pick up dengan ejector. Ini bahaya sekali memocah. Iya, karena yang punya Purify juga dari tim RQC. Padahal kalau kita lihat banyak perbedaan yang dimiliki sama Aura Fire. Mereka punya Jughead, mereka punya Chow juga. Dan RQC mereka benar-benar harus berhati-hati dengan pergerakan dari tim Aura Fire. Mereka bisa aja opening dengan kapanpun mereka mau. Dan Panstrong ya bikin mid counter. Masalahnya apa? Panstrong. Pastor kan apa? Tahu nggak? Moving speednya. Iya. Yang diincar moving speednya. Moving speed sama attack speed. Attack speed. Yes, karena damage attack basicnya kan magical ya. Sakit banget. Dan kali ini Phoenix sudah bersiap-siap. Kalau berhasil mengambil seorang Albert ini bakal jadi bencana untuk tim Araki Hoshi. Tapi Kyle masih di garis depan, lihat masih coba tarik dinding Pak Dinding dengan tangan kirinya.
Panzer mencoba untuk membantu. R7 di garis depan, ini R7 kalau terpancing. Satu buah gombalan maut dari seorang Kyle, dia bakal bisa dikomit. LJ udah ngebuka vision dengan cukup baik untuk Phoenix. Dia keluar rumput, masuk lagi. Doyan banget sih main semak-semak. Dan kali ini sepertinya bakal ditunggu untuk Lord yang Lord kedua. resurrecting Karena sun. sebenarnya memang momen-momen krusial sih ketika hanya menyisakan base yang terekspos. Kemudian di area bawah, Kyle yang masih mencoba untuk memberikan pergerakan di zoning out dari tim Alkion. Dua yang mereka langsung kanan seorang LJ. Di follow up langsung ada PDST ke arah belakang. Phoenix membantu seorang Keira. Kali ini langsung coba dikejar. Tapi lihat fans yang gak bisa melakukan lot karena tim hierarchy Hoshi. Mereka udah standby on position. Para pemain dari tim hierarchy juga lebih memilih untuk melakukan clearing ini terlebih dahulu, Cimo. Iya. Leading lagi Jekta lagi langsung ke arah LJ. Tapi LJ masih cukup tanky, masih punya shield juga. Dan bahkan lihat Kyle udah mulai dicicil Albert dalam posisi yang kurang baik. R7 udah gak punya raging system juga. Oke, bakal coba dicicilkan Tornado. Tapi lepas strongnya di area atas udah langsung meteor shower ke arah seorang LJ. Bagus banget tuh boy up lewat R7 dia. Bakal coba di point off dan lihat R7 yang terpick up. Kali ini benar-benar menjadi bahaya. Kita lihat Kyle masih survive 5 versus 4. my Ini God. gak baik untuk tim hierarchy Hoshi dan Aura Fire. Kalau mereka mencoba untuk memasak ke arah Lord, ini akan menjadi momentum mereka ke arah hierarchy. Mereka kehilangan R7, salah satu hero yang cukup luar biasa. Patro mencoba langsung ada satu buah combat ritual. LJ mau diserang, belum ada dua yang tangan. Semburan maunya, udah LJ, LJ down, dua player hierarchy down. Dan lihat, dua yang tangan dengan seorang Pin juga ditumbangin. Dan kita lihat, ini bencana untuk hierarchy Hoshi. Mereka kehilangan 3 pemainnya menuju ke 4 dan hampir terwipe. This is it. Aura Fire take the game one. Bencana hierarchy Hoshi ditumbangkan untuk game yang pertama. Oh my god, ini my benar-benar bahaya banget. Karena dari Arky Hoshi, mereka memang sebenarnya nggak bisa berbuat banyak. Benar-benar dikandangin banget sama tim Aura Fire.